Oh, hey guys, sorry, just trying to learn how to get crazy cat rich. Anyway, welcome back to Buddy Talk. Still with me and Stray. Sorry, Stray, I'm messing up your books over here. But also still with us, Kaneas and Mama Hani. Kaneas, ada nggak sih pengalaman kayak lucu gitu saat berinteraksi dengan anak didik? Pengalaman lucu ya. Banyak sih, banyak. Tapi salah satu ya, ini bukan lucu, tapi ini inspiring gitu. Inspiring sekali. Setiap kali kalau saya dan teman-teman kita di kampung itu, anak-anak itu mereka punya semangat yang sangat luar biasa gitu. Bahkan kalau ke sekolah itu mereka bawa sayur, bawa kayu bakar untuk kita gitu. Jadi dan mereka dari jauh-jauh itu bergerak pagi-pagi sekali kayak sebelum ke sekolah itu datang ke kita punya rumah dulu gitu. Jadi katanya saya ingin ini lagi lihat buku lagi, tapi yang ada gambar banyak ya. Jadi buku-buku yang kita kasih itu mereka biasanya tuh lihat itu bukan senangnya teks, tapi mereka bilang, oh di bagian sini this is my part, this is your part gitu. Jadi ini bagus nih, terus karena kalau ceritain ini di mana gitu. Jadi kalau ini jadi saya sering ceritakan di mereka dulu. Jadinya kadang itu mereka tidak mau ke sekolah, malah mau tinggal lihat saya. Jadi modus ya. Mama Hani, boleh sharing sedikit cerita yang lucu-lucu tentang saat lagi interaksi sama anak-anak nih? Iya, baik. Ketika kami biasa belajar hari, jadi jam 2 kami pada waktu itu 1,5 jam saja. Ketika anak-anak pertama datang, ini masa pandemi ya, jadi kami ajak, ayo anak tangan pakai sabun, kita duduk jaga jarak. Anak-anak bilang, kita nih tinggal di kampung, kita bukan tinggal di kota mau pakai masker. Jadi beda ya dari kota besar. Iya, jadi kadang membuat saya anak-anak kita tinggal di desa, bagaimana mau aja pakai masker tolak. Dan mereka bilang, mama bapak yang selalu pergi sekolah di kota, orang bilang orang saja yang duduk jaga jarak, pakai masker. Kami ini tinggal di kampung, SD kami di kampung. Untuk Bunda mau ajak kami mau cuci tangan. Jadi aduh, bagaimana? Jadi saya yang mengalah, biar ikut dorang saja. Mau nggak mau ya? Iya. Jadi itu sudah kita ikut mereka mau. Yang pasti bukan hanya Mama Hani sama Kaneas, funny stories and experiences happen to all of us. In fact, my buddy Stray also has some funny clips to share with all of you about funny things that happen to his fellow furry friends. Check it out. Ada Jenny Stray nemukan selalu di sosial media ini klip-klip dari teman-temannya. Kayaknya lagi ngambek deh, kok jauh-jauhan gini. Unfortunately, even though we have such inspirational stories out of Papua, we also have some sad news as well. The shooting happened in Lumbuk Village, Puncak Regency, Papua on Tuesday morning. The armed criminal group shot 2 civilians who worked as motorcycle taxi drivers. One of the victims, Soleno, died after getting shot in the rib. Meanwhile, Sauku Paiwa was shot in the head and is currently in critical condition. Papua Police Chief Inspector General Matius Fakiri said the police force will deploy more officers to guard the Puncak Jaya area in Gurage and Kulirik. These past 2 years, the Puncak Jaya Regency has been safe from armed criminal groups. Meanwhile, the Papua Police Chief has also reminded the officers to always remain cautious, especially in vulnerable areas including Puncak, Nduga,
Pegunungan Bintang, Yahukimo, and Intan Jaya. See Today contributor reporting from Papua. And obviously our hearts and condolences go out to the victims of those tragedies out in Papua. But back to Kakak Neas sama Mama Hani. Kak Neas, kan seperti Kak Neas bilang tadi, emang kebudayaan tuh sangat berbeda dari daerah ke daerah, bahkan dari negara ke negara. Jadi menurut Kak Neas, apa yang orang luar tidak ketahui soal Papua? Jadi banyak orang yang di luar sana melihat Papua melalui media itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di sini. Dan memang kalau di Papua kita memang di sini aman, di sini kita punya budaya unik, punya orang-orang yang juga sangat lokal, sangat baik gitu. Ya mungkin yang tadi video yang tadi kita nonton itu ya itu beberapa kelompok yang ada sampai sekarang, dan itu hanya beberapa kabupaten dan kota, tidak semua Papua gitu. Dan kadang seolah-olah di luar sana pikir wah itu Papua terjadi Papua, kita takut ke sana gitu. Padahal kita lain kita aman-aman saja, biasa. Ya, dan kalau saya bisa saya bisa relate juga sih Kak Neas, karena pertama kali saya pindah ke Indonesia juga banyak orang nanya gitu kayak, oh tapi saya cuma dengar berita ini A, B, dan C, dan itu yang emang cuma mereka melihat secara langsung di berita. Nggak berarti itu tidak benar, tapi bukan hanya itu yang terjadi di negara ini. Sebenarnya banyak sekali yang indah, sama seperti Papua kan ada sosok-sosok inspiratif kayak Kak Neas, ada Mama Hani yang berjuang untuk menyebar literasi di Papua juga. Jadi emang kita harus bisa melihat semuanya lah. Dan kalau Mama Hani, ada nggak sih yang menurut Mama Hani orang luar tidak tahu tentang Papua? Mereka tahu itu tanah Papua, tetapi kalau kita masuk ke dalam, karena Papua ini adalah rumah kita bersama. Orang dari luar, dari daerah mana datang, adalah rumah kita bersama. Tetapi di dalam rumah ini ada apa-apa yang tinggal di dalam. Itu perlu kita gali lagi. Salah satunya ini literasi. Melalui literasi kita menggerakkan bahwa mereka akan tahu semua budaya dari satu suku ke suku yang lain, dari negara yang mana ke negara yang lain. Mereka akan tahu lewat literasi. Jadi mungkin itu pendapat saya menurut analisa saya, Kakak. Oke, dan kalau Mama Hani, bagaimana Mama Hani menggambarkan Papua? Ya, kalau saya menggambarkan Papua ini adalah semacam anak panah ya. Anak panah yang sekarang kita cari sasarannya itu ada di mana. Tadi sebelum Kakak Paul mengawali kegiatan kita pada awal ini, buta Papua ini angka yang pertama ya. Kita mau lihat kalau di sisi buta aksara. Tetapi ada berapa persen yang kita tahu, mereka tahu baca, tapi membaca itu belum ada pemahaman yang mereka bisa gali. Jadi seperti anak panah yang sekarang kita cari. Di mana anak panah itu dia akan kena sasaran. Itu tujuan yang sekarang kita cari. Siapa yang akan membangun tanah Papua ini? Orang dari luar kah? Atau orang dari daerah mana kah? Tetapi kita sendiri yang akan membangun tanah kita ini. Itu tujuan yang penting. Terima kasih, Kakak. Ya, terima kasih Mama Hani. Dan ini pertanyaan terakhir, dan untuk kalian berdua, untuk Kak Neas sama untuk Mama Hani juga. Apa yang membuat kalian optimis bahwa pendidikan akan membebaskan anak-anak dari belenggu kemiskinan? Mungkin mulai dari Kak Neas dulu. Oke, I believe that education can bring change to Papua. Jadi saya sangat percaya sekali pendidikan adalah satu jalan yang bisa perubahan di Papua ini. Begitu. Kita tahu Papua ini banyak masalah yang kita hadapi, terus banyak orang-orang yang juga tidak dapat pekerjaan. Begitu. Jadi pendidikan adalah dari dasar dari segala masalah yang kita hadapi sekarang ini di Papua. Sehingga saya pikir kalau kualitas pendidikan itu bagus, Papua akan menghasilkan sumber daya manusia yang bagus juga. Jadi literasi ini dia menggerakkan untuk semua kalangan. Walaupun kita tinggal di tengah-tengah permasalahan, kita tinggal bilang di tengah-tengah kemiskinan, tetapi mari kita buang itu dan kita menggerakkan dengan situasi sesulit apapun, seberat apapun, kita tetap optimis. Jangan pesimis, tapi kita tetap optimis menghadapi apa yang terjadi di depan mata kita. Jujur saya sebagai perempuan,
Saya menggerakkan ini di Kabupaten Jayapura. Slogan saya yang selalu angkat itu adalah saya perempuan kampung. Saya mulai angkat itu dari kampung. Jadi perempuan-perempuan yang ada di sudut manapun di setiap kampung atau di seluruh tanah Papua, mereka harus bangkit, mereka harus berkarya mulai dari dalam dirinya, kampungnya, dan dimanapun mereka berada. Selalu dengan optimis. Itu harapan saya. Terima kasih kakak. Hebat, semangat selalu Mama Hani dan Kaneas, dan terima kasih untuk kalian berdua. Seru ya, nggak berasa kita udah melewati setengah jam ini cerita-cerita serunya menjadi pejuang literasi di Papua, dan semoga semangat Mama Hani dan Kaneas menular ke lebih banyak orang lagi dan di tiap pulau di Indonesia. Sampai berjumpa lagi. Asik. Dadah. Salam literasi. Thank you. Wow, that was so inspirational. Amazing that different areas in all parts of Indonesia, there are people working so hard to make their community better, to make our future better for our future kids. And doing simple things like teaching somebody can read at a young age can really change their lives. So I do hope that you out there can continue to support all of these movements that are taking place in different areas around our country. But in the meantime, it's time for me to sign off for now. I think Stray's still mad at me. He hasn't sat near me all day long. But anyway, I'll try to make it up to him later. I'll read him a book. Great way to do it, right? All right, guys. Thank you so much for joining me on this episode of Buddy Talk. Follow us on Instagram at BuddyTalk_C today. Follow all your health protocols. Wear your mask, wash your hands, watch your distance like we're doing, all right? Take care, guys. We'll see you again next time.